Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Pak Reza untuk proses selanjutnya. Apa kemudian langkah dari tim kuasa hukum terutama ini untuk pemulihan korban sendiri? Apakah kemudian akan meminta perlindungan keamanan kepada LPSK atau seperti apa? Ya, yang kita tahu kan memang sudah ada perlindungan keamanan dari LPSK dan kita terus ikut mengawal bersama-sama dengan pihak kepolisian untuk kasus ini berjalan, dan juga kita belum bisa melakukan tindakan apapun. Kita semua masih mempercayakan kepada pihak kepolisian. Apakah kemudian dari tim kuasa hukum sudah mencermati apa yang ada dalam berita acara pemeriksaan? Artinya semua sudah sesuai dengan apa keterangan dari pihak korban sendiri? Ya, memang semua yang sudah pernah disampaikan melalui media, karena pihak korban juga masih sedikit berbicara, itu juga tetap kita masih harus sabar menanti untuk mengambil kesimpulan yang lebih luas lagi. Jadi dalam artian di sini kita tetap menunggu asesmen dari pihak kepolisian untuk wawancara dari korban itu sendiri, yang memang harus pelan-pelan gitu kan, Mbak. Oke, baik. Baik, saya akan kembali ke studio dengan Mbak Hanifah. Mbak Hanifah, ini mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian prarekonstruksi, tapi kemudian kita ketahui ada beberapa TKP ternyata ada lokasi penyekapan dan juga penyiksaan ini. Menurut Anda dari rangkaian perpindahan TKP seperti itu, apakah mungkin ini dilakukan secara sendirian tanpa kemudian ada orang lain yang mengetahui, melihat seperti itu, Mbak Hanifah? Oke. Kalau kita harus menyimpulkan sepertinya belum waktunya ya, karena bagaimanapun juga ini masih dalam proses. Tapi bahwa ini dilakukan oleh orang dewasa, ini mungkin juga dilakukan sendirian, hanya saja ada yang tahu atau tidak, ini yang perlu kita kaji lebih lanjut lagi. Tapi bahwa sebetulnya ketika memang sudah ada yang melihat, berarti masyarakat kita memang memilih untuk menjadi bystander, di mana mereka lihat tapi mereka tidak menolong. Karena semakin banyak yang melihat juga, mereka semakin menunggu orang lain untuk memberikan laporan gitu. Nah, kondisi-kondisi seperti inilah sebetulnya yang membuat kejahatan itu semakin merajalela, karena bagaimanapun juga seseorang melakukan kejahatan karena tiga hal. Yang pertama, pelaku termotivasi, yang kedua ada korban rentan, yang ketiga adalah absence of capable guardian. Artinya tidak ada penjagaan dari masyarakat maupun aparat pada saat itu. Nah, yang paling dekat dengan kondisi ini kan masyarakat gitu ya. Bisa jadi mereka merasa bahwa ini bukan urusan saya, sehingga saya tidak perlu ikut campur. Padahal urusan kekerasan itu bukan urusan pribadi. Urusan kekerasan adalah urusan masyarakat, urusan sosial. Jadi alangkah baiknya kalau saat ini juga melakukan edukasi terhadap masyarakat sampai akar rumput, bagaimana cara membantu korban-korban atau orang-orang yang diduga menjadi korban itu untuk mendapatkan perlindungan atau pertolongan secepatnya. Oke. Untuk profiling dari pelaku sendiri, dimensi-dimensi apa yang kemudian memang harus diperhatikan oleh pihak aparat untuk mengusut kasus ini? Oke, kalau kita melihat yang pertama adalah bagaimana kepribadian korban itu ya, selain di mana dia tinggal, secara sosial dia seperti apa gitu, terus bagaimana pengasuhannya gitu ya. Karena kalau kita melihat pengasuhan ini kan berarti bisa kita bisa mengedukasi masyarakat secara luas, bahwa ada beberapa cara pengasuhan yang mereka meninggalkan konsekuensi dalam setiap hal yang dilakukan oleh anak. Makanya ada rangkaian berpikir, memilih, memutuskan, ambil konsekuensi, ini harus disampaikan kepada anak-anak. Sehingga dia paham betul ketika dia melakukan A, konsekuensinya apa. Nah, kalau konsekuensi ini tidak dipahami dari awal, maka akan melahirkan manusia atau orang-orang dengan impunitas. Menganggap bahwa apa yang dia lakukan pasti akan ada yang membela. Apa yang dilakukan tidak akan berefek apapun, karena aku adalah seseorang yang punya segalanya. Punya segalanya itu bukan berarti harta saja ya, tapi bagaimana dia juga mendapatkan backup dari orang tua. Nah, kondisi-kondisi ini sepertinya yang harus disampaikan kepada masyarakat agar tidak terjadi pelaku-pelaku lain dalam porsi kecil yang nantinya semakin lama menjadi pelaku yang lebih besar lagi kejahatannya. Oke, tapi mengenai profil dari pelaku sendiri yang merupakan residivis dengan kasus yang kurang lebih sama seperti itu dan kemudian melakukan kekejaman yang sama, ini bagaimana? Kalau di kriminologi bisa disebut dengan karir kriminal. Karir kriminal adalah seseorang yang melakukan kejahatan yang sama dari waktu ke waktu atau dari masa ke masa, gitu ya. Nah, ini juga yang harus menjadi PR dari penegak hukum, bahwa
sebetulnya yang harus kita cari adalah kapan dia melakukan atau kenapa sebab dia melakukan kejahatan itu. Yang kedua, continuity, kenapa dia melanjutkan, kenapa dia sudah melihat ada korban yang kesakitan, tidak berdaya, dia tetap melakukan itu. Dan terakhir adalah kapan dia atau alasan apa yang membuat dia selesai. Nah, kondisi inilah yang perlu kita kaji lagi. Sebetulnya dia bisa selesai atau enggak. Kalau dia belum selesai berarti dia masih kepengen menuntaskan kemarahannya atau otoritas terhadap seseorang yang dianggap miliknya gitu. Jadi pelaku tidak menganggap bahwa si pacarnya atau korban ini sebagai manusia, tapi hanya sebagai objek yang layak untuk diperlakukan semaunya sendiri gitu. Nah, kondisi-kondisi ini yang harus diselesaikan karena pelaku juga mengalami desensitisasi ketika melihat korban kesakitan, dia tetap nggak merasa kasihan gitu. Jadi tetap melakukan eskalasi dari kejahatan-kejahatan yang sudah direncanakan. Oke, baik, kita akan kembali ke keluarga korban dengan Mbak Melani. Mbak Melani, dari komunikasi terakhir dengan keluarga korban YTR, ini apa kemudian yang coba diungkapkan terutama dari perkembangan kasus ini? Gimana Mbak? Dari komunikasi dengan keluarga korban YTR ini apa kemudian yang coba diungkapkan dari kemudian perkembangan proses yang terjadi saat ini, harapannya seperti apa? Oh, kalau dari korban sih belum ada ya, belum ada. Ya tentunya kalau harapan sih ingin kembali seperti biasa lagi ya, normal, berkegiatan kembali, matanya bisa melihat lagi gitu. Seperti itu. Oke, nah untuk pemulihan korban termasuk rekonstruksi wajah kan ini membutuhkan waktu yang lama dan kemudian biaya yang tidak sedikit. Ini bagaimana sejauh ini dari keluarga korban? Kalau rekonstruksi memang betul ya akan memakan waktu yang sangat lama sih. Tadi sudah berbicara juga dengan dokter di RSHS juga memang membutuhkan waktu yang sangat lama. Kalau terkait biaya itu alhamdulillah sudah ditanggung oleh Pemprov. Jadi tidak ada kekhawatiran sih dari pihak keluarga kalau masalah biaya. Oke, baik. Saya akan kembali ke Bu Ratna, ini mengenai dari sisi korban sendiri, kembali kita berbicara mengenai sudut pandang korban untuk mengawal pemulihan korban. Karena kemudian saat awal kemudian pemulihan adalah berasal dari rasa aman sendiri dari pihak korban. Nah, ini bagaimana mengawalnya? Iya, sebelum pemulihan tadi saya tekankan hak atas kebenaran ya, pengakuan kita gitu ya, terutama aparat terhadap apa saja perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Tadi salah satunya adalah karena seksual. Nah itu tentu saja ketika kita sudah mengakui keterangan korban, kita dalami, itu kan juga akan terkait juga dengan dampaknya terhadap korban yang perlu kita pulihkan. Artinya bukan hanya kondisi fisik yang terlihat ya, tapi organ-organ reproduksinya yang bisa dalam waktu disekap gitu selama 3 tahun, kita nggak tahu apa yang terjadi pada organ seksual dan organ reproduksinya itu. Nah artinya itu ketika kita mengakui bahwa dia adalah korban kekerasan seksual, itu kan juga harus dilihat, dipulihkan ya situasinya, belum juga selain fisiknya dan juga kesehatan reproduksi dan seksualnya, mungkin ada dampak yang lain, misalnya ada penyakit seksual menular gitu ya, lalu juga tentu saja soal psikisnya ya. Nah itu semua harus dipulihkan dan menjadi tanggung jawab dari negara. Nah juga saya kira dengan kita misalnya mengakui itu sebagai perbudakan seksual ya, karena dia tuh disekap dan dilakukan pelecehan itu, nah itu juga kan harus ada diterapkan juga pasal berlapis jadinya ya. Itu kan ancamannya cukup tinggi ya, 15 tahun dan juga ditambah sepertiga lagi kalau pelakunya melakukan berulang-ulang gitu ya perbuatan tersebut gitu. Nah jadi ini juga akan mempengaruhi juga ruang lingkup pemulihan yang harus dilakukan gitu. Siapa aja pihak-pihak yang harus terlibat dalam pemulihan korban. Jadi harus memang utuh mengangkat situasi korban itu, jangan hanya permukaan, harus semuanya itu kita harus ungkap gitu. Dan juga tentu saja sanksi buat korbannya, buat pelakunya itu juga harus setara dengan apa yang dilakukan. Kalau nggak akan adil gitu. Jadi harus benar-benar semua diusut dan juga dipulihkan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada korban gitu ya.
Dan dalam hal ini juga saya kira ini apa namanya, kenapa kita dalam rangka Hari Penyiksaan apa namanya internasional ini juga mempromosikan ya konvensi anti penyiksaan, karena ini kita sudah ratifikasi sejak 98. Apa yang harus apa namanya, yang penting dari konvensi ini adalah bahwa negara itu harus bertanggung jawab dalam melakukan upaya pencegahan. Lalu kan di masyarakat tuh kita ada aparat desa ya, RT RW lurah, lalu ada Babin Kamtipnas ya. Itu harus diefektifkan. Nah, ketika itu dibiarkan, tidak dilakukan pencegahan, nah itu dia bisa kena, itu berarti dia melakukan apa yang disebut juga penyiksaan oleh state actor gitu. Nah, itu jadi itu yang penting dari konvensi ini, negara itu terlibat. Ketika dia biarkan, ketika dia nggak peduli, sampai terjadi sampai bertahun-tahun, itu dia sebenarnya juga pelaku. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.